Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kali ini kita akan membincangkan tentang topik menarik tentang matinya kepakaran. Matinya kepakaran merupakan sebuah judul dari Tom Nichols yang judul aslinya adalah The Death of Expertise. Ya, Nichols melihat fenomena belakangan ini adalah adanya kecenderungan orang mulai mengabaikan otoritas dan keahlian para pakar. Mereka cenderung mempercayai opini atau keyakinan yang didasarkan oleh pengalaman dan otak emosinya. Gitu. Nah, apa saja yang dilihat Nichols dari fenomena di masyarakat ini? Seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum mensubscribe. Tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel Kuliah Daring. Baik, kita mulai perbincangannya. Oke, ini cover buku dari Tom Nichols, The Death of Expertise. Nichols melihat kecenderungan belakangan ini atau tahun-tahun terakhir ini, publik mulai enggan menerima otoritas dan keahlian pakar dalam berbagai bidang. Ya. Karena masyarakat modern semakin memiliki kecenderungan menilai kebenaran berdasarkan pengalaman pribadi dan emosinya masing-masing. Jadi, publik merasa yakin dengan opininya sendiri, dengan pandangannya sendiri, karena itu adalah bagian dari pengalamannya dia. Dan itu kemudian diperparah dengan kemajuan teknologi informasi yang membuat masyarakat, membuat orang, membuat publik semakin mudah mendapatkan informasi, semakin mudah mengakses sumber-sumber informasi, sehingga mereka mulai kehilangan respect terhadap keahlian dan kepakaran seorang pakar. Nah, situasi berikutnya adalah orang mulai muncul orang-orang yang sebenarnya tidak ahli dalam satu bidang tertentu, tapi kemudian merasa yakin dengan pandangannya melebihi para ahli itu sendiri. Orang-orang ini muncul di panggung-panggung talk show, di panggung-panggung diskusi, di panggung-panggung program televisi gitu, diundang ke sana kemari, terlihat sebagai seorang ahli gitu. Padahal mereka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ditanggap karena statementnya, karena pernyataannya yang keras, gitu. Kritiknya yang dilontarkan dengan suara tajam dan bahkan sarkas. Gitu. Nah, inilah beberapa fenomena yang dilihat oleh Tom Nichols dalam bukunya. Ada beberapa poin penting yang tercatat dari buku The Death of Expertise. Yang pertama adalah tentang hilangnya rasa hormat terhadap keahlian para pakar. Ya. Nichols membahas dalam bukunya tentang sejarah kepakaran itu sendiri, bagaimana seorang pakar meraih kepakarannya dan sebagainya. Kita tahu bahwa seorang pakar adalah orang yang mampu memberikan pandangannya secara komprehensif, secara menyeluruh, gitu, berdasarkan hasil analisis, menggunakan metodologi yang ilmiah, metodologi ilmiah yang ketat, gitu, sesuai dengan aturan-aturan keilmuan itu sendiri, gitu, dan merupakan problem solver, gitu. Dan kepakaran itu didapat melalui jenjang pendidikan, minimal doktoral, S3 terhadap bidang tertentu. Gitu. Jadi tidak semua orang kemudian ujuk-ujuk menjadi pakar begitu saja. Gitu. Hanya karena dia punya cakap dalam berbicara mengenai sebuah tema. Nah, kehilangan respect terhadap kepakaran ini dikarenakan ya kemajuan teknologi internet yang membuat orang semakin mudah mengakses sumber informasi tadi, gitu.
Peran internet dan media sosial mempercepat penyebaran informasi dan opini. Tapi jangan salah, menyebarkan informasi yang salah dan menyebarluaskan konspirasi dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang buruk, bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik yang buruk pula. Gitu. Ya. Orang boleh saja punya akses, punya kemampuan untuk masuk ke sumber-sumber informasi. Tapi tidak semua orang punya keahlian untuk mengklasifikasi, tidak semua orang punya keahlian untuk menganalisis, kemudian menyimpulkannya. Gitu. Ya. Apalagi orang kemudian cenderung hanya membaca judul sebuah informasi, sebuah berita yang apalagi judul itu kemudian berupa clickbait gitu. Sebuah judul yang provokatif yang antara judul dan isi bisa jadi sangat berbeda. Kemajuan teknologi informasi yang membuat orang bisa mencari informasi, mengakses sumber-sumber informasi, membuat orang semakin malas untuk bertanya. Tentunya kepada para pakar, kepada orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu. Mereka merasa percaya diri mengakses informasi itu, mengolahnya sendiri, menjadikannya sebuah opini. Ya, sehingga itu tadi, kemudian ketika ada pendapat pakar yang berbeda dengan keyakinannya dia akan dengan sendirinya mengabaikan. Dia akan mencari statement atau pernyataan pakar yang sebenarnya sejalan dengan opini yang dia punyai sebelumnya gitu. Jadi dia tidak mendengar, tidak membaca, tidak meresapi pendapat pakar, tapi dia mencari konfirmasi pembenaran atas apa yang dia yakini sebelumnya. Orang lebih suka bertanya pada Mbah Google umpamanya gitu kan. Istilah Mbah Google atau apalah yang Kiai Google dan sebagainya, orang banyak bertanya ke Google ketimbang berdiskusi dengan para pakar itu sendiri. Berdiskusi, membuka ruang pikiran yang terbuka untuk mendapatkan perspektif berbeda gitu. Itu yang kemudian mulai merosot. Ya. Disinilah kemudian opini pribadi dan fakta bertarung gitu. Ya. Opini tidak sama dengan fakta. Gitu. Opini adalah hasil olah pikiran, pengalaman individu yang didasarkan bukan berdasarkan fakta-fakta objektif. Gitu. Itu hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Gitu. Tapi orang memang punya kecenderungan untuk lebih mendahulukan otak emosinya ketimbang rasionya gitu untuk memahami sebuah fakta atau fenomena. Disinilah kemudian orang akan semakin mengental keyakinannya, membatu, sehingga ketika berhadapan dengan orang lain yang berbeda pemikiran, sangat terbuka peluang untuk terjadi friksi, terjadi clash gitu. Dan ini yang terjadi hari-hari ini di dunia maya gitu kan. Pertarungan antara dua kubu yang berbeda gitu. Seolah-olah itu mewakili sebuah kebenaran objektif. Nah, ada kecenderungan politisasi keahlian. Ahli dan pakar-pakar seringkali dipolitisasi, di mana keputusan dan pandangan tersebut dilihat sebagai memiliki perspektif politik tertentu. Atau memang si pakar itu menyediakan dirinya untuk di-hire oleh kekuasaan umpamanya gitu. Untuk mendukung narasi-narasi yang dibuat oleh kekuasaan, sehingga seolah-olah narasi-narasi itu adalah sebuah kebenaran gitu. Ini juga menjadi problem yang disoroti oleh Nichols gitu, bahwa
Pakar juga tidak selamanya benar. Untuk itu dia merekomendasikan ketika terjadi kekeliruan dalam dalam sebutlah menganalisis atau metodologi yang digunakan, ya seorang pakar harus terbuka untuk membincangkan hal itu, mendiskusikan hal itu kan, sebagai sebuah diskursus, sebagai sebuah wacana. Kita lihat sekarang kan perdebatan para ahli yang memang punya kapasitas, punya keahlian tertentu terhadap bidang tertentu, kemudian begitu tajam antara kubu A dan kubu B umpamanya gitu. Nah, ini terjadi karena adanya politisasi keahlian tersebut gitu. Ini sudah dilihat oleh Tom Nichols dalam buku ini gitu. Nah, muncul kecenderungan kritik terhadap anti-intelektualisme. Intelektualisme dianggap sebagai sesuatu yang elitis, sesuatu yang menimbulkan ketidaksetaraan. Ada adagium bahwa setiap orang bebas beropini di alam demokrasi. Demokrasi membutuhkan partisipasi publik. Betul bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi publik, tapi jangan lupa bahwa demokrasi juga membutuhkan sebuah paparan atau sebuah diskursus yang dipandu oleh hasil-hasil pemikiran para ahli gitu. Jadi tidak hanya opini orang per orang, opini individu yang bebas berkeliaran sedemikian rupa, tapi juga ada gagasan, ada pemikiran, ada pernyataan hasil analisis yang dibuat oleh para ahli. Karena analisis para ahli itu kan berdasarkan metodologi yang ketat dari aturan-aturan ilmu pengetahuan yang sudah disepakati sebelumnya gitu. Di sinilah kemudian Nichols mengharapkan orang kemudian mulai mendorong kembali menghargai keahlian para pakar. Tentunya tetap dengan cermat mempertimbangkan opini dan saran para ahli tersebut. Jangan lupa tadi di awal sebelumnya saya menyebutkan adanya politisasi keahlian. Ada para pakar yang memang di-endorse oleh kepentingan tertentu gitu. Nah, kita juga publik juga harus cermat dalam melihat hal ini gitu. Nah, situasi-situasi seperti ini kemudian menghasilkan orang-orang yang sepertinya ahli dalam segala ilmu gitu. Kita sering lihat ada orang-orang tertentu yang diundang ke sana kemari, ditanggap ke sana kemari, di forum-forum diskusi, di forum-forum program televisi gitu. Sebenarnya bukan karena keahlian dia, tapi karena suara dia yang lantang, tapi karena pernyataan dia yang pedas, yang berani, yang bahkan sarkas. Televisi atau media sekarang membutuhkan sensasi, membutuhkan dramatisasi dari ketimbang esensi dari sebuah pembicaraan gitu. Nah, ini yang membuat situasi orang semakin enggan mendengar pendapat yang diajukan oleh para. Bahaya dari situasi ini menurut Nichols adalah keputusan atau kebijakan publik yang didasarkan pada opini daripada fakta akan menyesatkan, akan membahayakan bagi masyarakat itu sendiri gitu. Bayangkan kalau kebijakan publik kemudian didasarkan pada desakan tekanan media sosial, tekanan para netizen gitu. Yang belum tentu netizen itu adalah sebuah realitas masyarakat. Ya, karena opini bisa dibangun di media sosial dengan buzzer, dengan para buzzer dan sebagainya. Nah, ini yang disoroti. Oke, kemudian Nichols merekomendasikan beberapa hal. Pentingnya tadi menghargai keahlian dan pengetahuan para pakar.
orang cenderung lebih suka bertanya pada Google atau bertanya pada orang-orang yang tidak punya keahlian khusus, tapi kemudian memberikan pandangan-pandangan yang seolah-olah dia pakar di bidang itu gitu. Kemudian masyarakat perlu meningkatkan literasi sains, literasi ilmu pengetahuan, dan mempelajari bagaimana membedakan antara sumber yang dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya, mana yang fake, mana yang real gitu. Ya. Perlunya keterbukaan para pakar untuk menjalin komunikasi lebih erat dengan masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dan umum gitu. Ya, serta lebih transparan ketika membuat keputusan dan mengakui kesalahan. Dan yang terpenting juga Nichols menyoroti dunia pendidikan yang perannya mulai merosot dalam mencetak para cendekiawan gitu. Ungkapan bahwa consumer is king gitu, pelanggan adalah raja, yang diadopsi di dunia pendidikan ini menjadi malapetaka bagi Nichols gitu. Dimana kemudian katakanlah para mahasiswa atau para siswa dianggap sebagai pelanggan seperti halnya dunia bisnis pada umumnya, sehingga kebijakan di dunia atau di institusi pendidikan preferensinya lebih mengedepankan atau lebih mementingkan customer itu sendiri ketimbang nilai pendidikan. Ini yang Nichols soroti. Jadi matinya kepakaran bagi Nichols, atau dalam pandangan Nichols dalam buku The Death of Expertise ini, adalah munculnya keengganan publik terhadap otoritas atau keahlian para pakar disebabkan yang pertama tentu saja masifnya informasi dan mudahnya akses informasi ke internet. Kedua, tentu saja tidak semua orang punya kemampuan untuk mengklasifikasi, untuk menganalisis, mengambil kesimpulan dari informasi yang dia dapatkan. Orang tidak mampu membedakan mana yang asli, mana yang fake, mana yang hoax, mana yang bukan. Orang lebih suka bertanya pada Google, lebih suka bertanya pada orang-orang yang tidak memiliki keahlian khusus sebenarnya pada bidang tertentu, tapi lebih suka bertanya pada orang-orang yang memiliki kecenderungan bersuara provokatif gitu. Hanya karena mungkin memiliki satu pandangan. Situasi ini sekali lagi menghasilkan orang-orang yang seakan-akan master segala ilmu itu, padahal dia tidak punya kepakaran tertentu. Nah, bahayanya sekali lagi seperti yang disimpulkan Nichols adalah akan menghasilkan kebijakan publik yang keliru. Ya. Untuk lebih jauh silakan baca buku The Death of Expertise, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Matinya Kepakaran. Oke, terima kasih telah menyimak kuliah daring. Jangan lupa subscribe dan share. Dan tonton terus kuliah daring. Mari kita menebar benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan menjadi bagian dari kuliah daring. Sampai jumpa.